Shalom, kali ini kita akan membahas metanarasi Alkitab dalam kaitan dengan panggilan umat Allah. Mengapa metanarasi Alkitab? Karena ini akan menolong kita untuk melihat kehidupan kita secara utuh. Dalam kehidupan hari ini dikaitkan dengan sejarah yang panjang umat manusia, dan bukan hanya berkait dengan masa lalu, tetapi juga melihat dalam kaitan dengan gambaran hidup dari kekekalan kepada kekekalan. Seringkali ketika membaca Alkitab, kita hanya melihatnya sebagai potongan-potongan tertentu yang menjawab persoalan hari ini, atau potongan-potongan tertentu yang menjawab rasa ingin tahu kita untuk kehidupan yang akan datang. Tetapi sesungguhnya kalau kita belajar secara lebih utuh, maka Alkitab sesungguhnya mengajarkan ada satu frame besar yang menolong kita memahami kehidupan manusia, termasuk kehidupan kita di dalamnya, dalam satu bingkai yang besar. Dalam satu bingkai yang menolong kita untuk melihat apa kaitannya dengan kekekalan yang ada di dalam bentangan sejarah dunia ini. Itu sebabnya para teolog Injili seperti John Stott dalam buku Issues Facing Christians Today, kemudian contoh yang lain adalah Christopher Wright dalam buku The Mission of God's People. Kemudian ada satu orang yang lain seperti Albert Wolters, Creation Regained, ketika dia bicara tentang membangun biblical perspektif, biblical worldview. Itu mereka mengajak kita untuk melihat kehidupan hari ini di dalam perspektif yang utuh dalam apa yang disebut dengan metanarasi Alkitab, yaitu perjalanan sejarah dunia ini dilihat dari penciptaan, kemudian kejatuhan, kemudian penebusan, dan pada ujungnya nanti adalah penggenapan. Nah, John Stott dalam bukunya Issues Facing Christians Today atau isu-isu global mengatakan metanarasi Alkitab oleh sebab itu menolong kita memahami panggilan hidup kita sebagai pengikut Kristus di tengah dunia saat ini. Seperti apakah gambarannya? Kita bisa melihat beberapa prinsip yang penting. Yang pertama, kita bisa melihat apa sih rancangan Allah yang semula. Seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, apa sih yang sebetulnya dirancangkan oleh Allah tentang dunia ini, tentang kehidupan manusia ini. Kita bisa melihatnya dari Kejadian 1 ayat 27-28, salah satunya yaitu yang berbicara tentang mandat budaya. Kita sering menyebutnya mandat budaya atau mandat penciptaan. Di situ digambarkan satu tugas yang diberikan kepada manusia yang diciptakan pertama oleh Allah, yaitu untuk beranak cucu, bertambah banyak, memenuhi bumi, dan menaklukkan dunia ini. Perlu kita catat bahwa ini menaklukkan dalam arti mengelola, menata, menaklukkan dalam tatanan shalom. Jadi singkatnya ada kehidupan sosial dan budaya yang terus berkembang di dalam tatanan shalom itu. Ini rancangan Allah yang semula sebelum manusia jatuh dalam dosa. Ada satu catatan yang penting yang menolong kita memahami mandat budaya ini, yaitu yang digambarkan oleh Albert Wolters dalam buku Creation Regained atau Pemulihan Ciptaan. Menggambarkan dunia ciptaan Allah ini bukan sebagai produk akhir yang statis, tetapi sebagai satu produk awal yang punya potensi untuk berkembang. Dia menggambarkan dunia ciptaan Allah yang awal itu seperti bayi yang baru lahir, di mana seorang bayi memiliki kesempurnaan sebagai manusia, tetapi tidak diharapkan akan seperti itu terus. Seorang bayi diharapkan akan bertumbuh seiring dengan waktu, kemudian menjadi anak-anak, manusia remaja, kemudian manusia dewasa. Dan tugas untuk mengembangkan potensi itu diberikan kepada manusia untuk mengembangkannya, memenuhi bumi ini, menatanya, dan kemudian mengembangkannya. Dalam satu gambaran bisa dilihat bahwa contohnya dunia ciptaan yang awal ini hanya diisi oleh dua manusia, tetapi
kemudian kalau kita melihat di dalam gambaran dunia yang sudah dibebaskan dari dosa, maka ada umat tebusan Allah yang jumlahnya banyak. Dan kita bisa melihat dalam perkembangan sejarah bahwa tugas untuk mengembangkan jumlah manusia itu diberikan kepada dua orang manusia pertama ini dan keturunannya. Kemudian gambaran yang kedua, dalam ciptaan yang awal, Allah memulai dengan sebuah taman, Taman Eden. Tetapi kemudian dalam dunia yang sudah dibebaskan dari dosa itu, maka kita melihat gambaran kehidupan umat Allah yang banyak tadi dalam kehidupan sebuah kota, Yerusalem yang baru. Dan di dalam perjalanan sejarah kita melihat bahwa manusia itu yang kemudian mengembangkan kemampuan untuk menata kehidupannya. Teknologi berkembang, termasuk kehidupan yang sangat sederhana, hidup di tenda-tenda, hidup dalam bangunan yang semi permanen, yang permanen, kemudian sampai gedung-gedung, dan dalam kehidupan sebuah desa, sebuah kota yang terus makin berkembang. Bagian yang kedua berbicara tentang bagaimana dosa kemudian mengacaukan segala-galanya. Kebudayaan berkembang, kehidupan sosial berkembang, tetapi di sisi lain dosa merusak perkembangan itu. Dalam bukunya Albert Wolters menggambarkan bahwa dosa itu menjadi seperti parasit yang tumbuh di dalam diri anak yang sedang tumbuh ini. Jadi secara pertumbuhan anak ini tumbuh, tetapi ada parasit yang terus mengganggu, sehingga dia tidak tumbuh dengan normal. Ada kesakitan yang mewarnai, ada pertumbuhan yang tidak seperti yang seharusnya, ada gangguan yang terus-menerus yang terjadi. Jadi kebudayaan berkembang, kehidupan sosial berkembang, tetapi berkembang sekaligus juga diwarnai dengan banyak penyimpangan. Yang ketiga, penebusan Kristus. Nah, kita diajak untuk melihat di dalam gambaran besar ini bahwa penebusan Kristus itu bukan hanya berkaitan dengan pilar yang kedua, yaitu pilar kejatuhan. Bahwa penebusan Kristus bukan hanya dimaksudkan untuk membebaskan manusia dari murka Allah atas dosa manusia, dan bukan hanya dimaksudkan untuk memberikan jaminan di dalam kekekalan nanti. Tetapi penebusan Kristus pada saat yang sama juga berfungsi untuk memulihkan manusia untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula. Memang kesempurnaannya baru akan nanti, tetapi itu bisa mulai dirasakan dalam kehidupan hari ini. Relasi dengan Allah yang dipulihkan bisa mulai dirasakan hari ini. Relasi dengan sesama yang dipulihkan bisa mulai dirasakan hari ini. Perspektif yang berbeda di dalam memperlakukan lingkungan sekitar itu juga bisa dimulai dalam kehidupan hari ini. Jadi karya penebusan Kristus bisa memulihkan kita untuk kembali kepada rancangan Allah yang semula. Mengapa demikian? Karena kalau kita menghayati bahwa dosa itu merusak seluruh aspek hidup manusia, maka kita juga harus bisa melihat kesaksian Alkitab bahwa karya penebusan Kristus itu sanggup memulihkan segala sesuatu. Dalam Kolose 1 ayat 20 digambarkan bahwa karya penebusan Kristus itu memperdamaikan segala sesuatu dengan diri Allah. Nah, memang ada satu catatan yang penting terkait dengan pilar yang keempat, yaitu bahwa penggenapannya baru akan terjadi nanti setelah kedatangan Kristus yang kedua. Penggenapannya di mana manusia sepenuhnya dibebaskan dari dosa, di mana manusia sepenuhnya dibebaskan dari kuasa kejahatan dan si jahat itu sendiri. Itu baru akan terjadi di dalam kekekalan nanti setelah kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah, kita hidup di dalam masa di antara kedatangan Kristus yang pertama, kuasa Allah sudah mulai dinyatakan menghancurkan dosa,
tetapi kita juga hidup di antara masa yang pertama itu dengan kedatangan Kristus yang kedua, ketika segala sesuatunya betul-betul dipulihkan dan dosa betul-betul dilenyapkan dari kehidupan manusia, dari kehidupan umat tebusan Allah. Kita hidup di dalam masa yang disebut antara the already and the not yet. Nah, apakah panggilan hidup kita? Kalau begitu pertanyaannya, di dalam masa ini, kita yang hidup di masa ini, apa yang harus kita kerjakan? Melihat perspektif kerangka metanarasi Alkitab ini, dan melihat kesaksian Alkitab, di dalam berbagai bagian Alkitab, kita diajak untuk melihat bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk mengalami kehidupan yang dipulihkan, cicipan kehidupan yang dipulihkan itu, tetapi kita juga dipanggil untuk menghadirkan cicipan kehidupan yang dipulihkan itu melalui segala sesuatu yang bisa kita lakukan sebagai individu, sebagai bagian dari sebuah keluarga, sebagai bagian dari sebuah komunitas, termasuk melalui pekerjaan kita, melalui karya kita. Kenapa demikian? Karena mengingat bahwa boleh dikatakan sebagian besar manusia akan menghabiskan sebagian besar waktunya selain di rumah adalah di tempat pekerjaannya. Dan tidak heran, maka untuk menghadirkan kuasa Injil, karya Injil, berita Injil yang utuh itu memang dibutuhkan partisipasi seluruh umat Allah untuk menghadirkannya secara nyata di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Demikian apa yang bisa kita pelajari tentang metanarasi Alkitab dalam kaitan dengan panggilan umat Allah di tengah dunia.